Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada sore hari ini saya akan membahas sedikit tips mengenai tetap sehat di masa pandemi. Baik, kita sudah tahu bahwa pada pandemi ini sudah beberapa kali diberlakukan PPKM. Salah satunya memang yang berlaku pada saat ini adalah PPKM darurat yang sempat diperpanjang beberapa saat yang lalu ya. PPKM darurat ini tentu saja mengenai Jawa dan Bali. Oke. PPKM darurat ini memberikan suatu kerugian untuk kita, yaitu kita tidak bisa bebas bepergian ke luar rumah seperti itu. Termasuk semua orang ya, tidak hanya lansia saja ya, semua orang juga terpengaruh oleh adanya kebijakan PPKM ini. Tentunya hal ini menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang dapat terjadi pada lansia. Apa saja masalah kesehatan yang dapat terjadi pada lansia yang disebabkan oleh karena PPKM? Sehingga lansia tidak dapat bebas keluar atau bebas pergi dari rumah. Seperti itu. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama ada gangguan metabolisme. Yang kedua, nyeri otot dan sendi. Sering ya, nyeri otot dan sendi ya. Tapi yang paling sering sebenarnya gangguan metabolisme yang nomor 1. Yang nomor 3 ada gangguan psikologi geriatri. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Baik, saya akan jelaskan satu persatu mengenai gangguan metabolisme terlebih dahulu. Apa saja gangguan metabolisme yang sering terjadi? Ya, sebenarnya gangguan metabolisme itu jenisnya ada banyak. Tetapi yang paling sering terjadi pada lansia dan khususnya di masa PPKM atau di masa tidak bisa keluar rumah secara bebas seperti ini, yang paling sering 1, obesitas. 2, hipertensi atau kita kenalnya mungkin darah tinggi ya. Yang ketiga, diabetes atau kita mungkin kenalnya kencing manis. Yang keempat, dislipidemia atau nama yang kita kenal biasanya adalah kolesterolnya tinggi. Ya, kita bahas satu-satu. Untuk obesitas, kenapa kok sampai pada lansia terjadi obesitas? Tentu saja hal ini disebabkan oleh karena kurangnya aktivitas fisik ya. Karena pada proses PPKM ini memang kita ya tidak hanya lansia saja ya, sekali lagi tidak bisa bebas pergi ke luar rumah. Sehingga aktivitas fisik hanya terbatas di dalam rumah. Aktivitas fisik yang di dalam rumah yang bisa dilakukan apa saja untuk lansia? Ya kemungkinan besar ya kalau pada sebagian besar orang ya tidur pasti ya tidur, nonton TV, mungkin baca koran atau baca majalah atau baca novel atau baca Alkitab ya nggak ya bagus ya baca Alkitab atau yang lain ya makan atau yang lain-lain aktivitas sehari-hari yang justru tidak mengeluarkan energi gitu loh. Akhirnya energi atau makanan yang dimakan oleh para lansia ini akhirnya menjadi cadangan makanan, yaitu lemak. Karena apa? Karena tidak dipakai, tidak diubah menjadi energi. Lalu seperti apa solusinya? Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, hipertensi atau darah tinggi. Tentunya sekali lagi, kenapa kok terjadi ya? Sangat berkaitan sekali dengan pola makan dan pola aktivitas ya. Makanan yang banyak mengandung garam. Oke. Kalau pada orang muda ya tentu saja proses metabolismenya itu masih bagus. Jadi tidak jarang sekali terjadi darah tinggi pada orang usia muda. Cuman kalau usia sudah tua, hormonalnya sudah mulai terganggu ya, ada gangguan hormonal, ada gangguan juga secara enzimatik dan lain sebagainya, dan gangguan fungsi organ menyebabkan darah tinggi atau hipertensi. Oke, yang ketiga ada diabetes kencing manis sama ya, berkaitan dengan obesitas ya, berkaitan dengan kalori ya sekali lagi ya. Kalori yang tinggi yang kita makan itu akan berubah nasi, misalkan nasi kita makan akan berubah menjadi gula. Ya, dimasukkan ke dalam darah menjadi gula. Akhirnya gula darahnya tinggi dan tidak dipakai untuk aktivitas. Akibatnya akan terjadi diabetes atau kencing manis, gula darahnya tinggi. Ya, keempat dislipidemia.
Berkaitan, sekali lagi berkaitan dengan makanan dan aktivitas. Aktivitasnya kurang, makan makanannya sering yang goreng-gorengan. Ya tentu saja kolesterolnya di dalam darah akan numpuk, tidak dibakar. Akhirnya kolesterolnya tinggi, ya begitu. Ya ini penyakit metabolisme ya, gangguan metabolisme. Untuk mengetahui hal-hal semacam ini, apakah Bapak Ibu menderita obesitas atau tidak, itu bisa diukur ya, dari tinggi badan dan berat badannya bisa sebenarnya diukur ya. Untuk hipertensi, itu harus diukur tensinya ya. Ada beberapa mungkin dari Bapak Ibu yang punya alat tensimeter digital boleh ditensi ya. Nanti batasnya adalah 140/90. Di atas 140/90 itu termasuk hipertensi. Diabetes ya, untuk ada juga beberapa Bapak Ibu mungkin punya alat untuk periksa ditusuk di jari ya. Itu normalnya jika tidak puasa di bawah 180. Nanti kalau mau dicek, nanti mau konsul hasilnya, silahkan langsung WA Japri saya atau melalui Evangelis Yafet juga boleh, tidak masalah. Dislipidemia, nah ini agak jadi masalah. Dislipidemia ini harus diambil darahnya ya, diambil darahnya di lengan ya, bukan di sini. Kalau di sini maaf, kurang akurat. Ya, saya lebih sering membaca yang hasil dari darah yang di sini ya, harusnya berarti dilakukan di lab ya. Oke, lanjut. Ini juga penyakit yang sering ya, nyeri otot dan sendi. Nyeri otot dan sendi. Otot-otot apa saja? Macam-macam, ada yang punggungnya sakit, ada yang kakinya sakit, termasuk sendinya, lututnya linu-linu, ada yang punggungnya linu-linu, ada yang pundaknya linu, macam-macam ya. Lagi-lagi terkait dengan aktivitas. Kalau pada usia dewasa ya, bukan usia lansia ya, maksudnya dewasa pada umumnya, biasanya disebabkan oleh karena aktivitasnya berlebihan. Ya, bisa bekerja gitu berlebihan. Tapi kalau pada lansia lebih karena disebabkan oleh karena kurangnya aktivitas. Sehingga otot dan sendi jarang terpakai, otot dan sendi jarang terpakai, jadi kecil, sendinya jadi kaku. Ya, karena seperti itu, akhirnya kalau digerakkan nyeri, sudah nyeri, kaku juga. Jadi ya itu penyebabnya ya. Nanti saya akan bahas mengenai satu persatu mengenai terapi atau tata caranya supaya mengurangi sakitnya, ya. Oke, nah ini kita langsung masuk bahas mengenai terapi. Terapi gangguan metabolisme dan terapi nyeri otot dan sendi itu sama terapinya ya. Karena mereka berdua ini sebenarnya saling berkaitan gitu. Terapi yang satu aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu artinya olahraga ya. Tapi kan satu harus diingat masa PPKM. Olahraga enggak boleh keluar rumah. Lari pagi boleh enggak? Ya boleh-boleh saja sih ya sebenarnya. Cuman maksud saya begini. Ini kan saya menyesuaikan dengan aktivitas atau olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Kalau lari pagi ya termasuk olahraga di luar rumah ya. Kalau diperbolehkan atau enggak sama pemerintah, maaf saya kurang tahu kalau masalah itu ya. Nah, terapi olahraga apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Senam aerobik. Bagus ya untuk lansia ya, senam aerobik untuk lansia ini satu kita bisa lihat ya, orang-orangnya tangannya diangkat ke atas. Ya diangkat ke atas ini fungsinya sendi ini supaya tetap lemes, nggak kaku. Ya, maaf kalau kita sehari-hari gerakan, paling tidak gerakan sehari-hari tanpa senam aerobik hanya sebatas gini dan sebatas gini. Ya, nggak sampai ke atas gini ya. Nah, harus gini. Itu lama-lama akan kaku, maaf ya, akan kaku. Jadi harus memang digerakkan secara aerobik. Terapi aerobik seperti apa? Macam-macam videonya semuanya ada di YouTube. Sekarang emak-emak dan engkong-engkong kece sudah bisa mengaksesnya di YouTube. Jadi dilihat saja, diikuti. Apa namanya? Senam aerobik lansia gitu. Boleh dilakukan, nanti kepalanya ada yang di samping kanan, samping kiri, ke atas, ke bawah. Bagus semua untuk dilakukan. Tapi perlu diingat satu, kalau seandainya sendinya sudah kaku, jangan dipaksakan ya, pelan-pelan saja. Misalkan tidak bisa sampai ngangkat ya sudah, bisanya sampai segini ya sudah, pelan-pelan, perlahan-lahan. Besok nanti naik lagi, besok naik lagi. Disesuaikan dengan keadaan sendiri ya. Jangan apa namanya dipaksakan. Misal ada kondisi maaf pernah patah tulang ya, jangan dipaksakan. Orang dengan patah tulang kalau nyambungnya tidak sempurna ya mohon maaf tidak bisa. Misalkan maaf habis operasi tempurung lutut mau seperti aerobiknya seperti orang normal ya tentu saja tidak bisa ya. Harus tahu limit, harus tahu batasnya.
boleh kalau mau berkonsultasi nanti mengenai kondisi-kondisi khusus itu boleh kalau mau berkonsultasi ya. Oke. Kedua, terapi. Ya, terapinya apa? Makanan tentu saja ya, asupan makanan. Asupan makanan harus yang bergizi ya, harus yang bergizi. Bukan hanya makan, ayo makan sing banyak, nggak apa-apa, beno nggak gampang kena virus ya. Jangan seperti itu ya, itu juga nggak bagus. Apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Harus seimbang. Ya, kondisinya itu harus seimbang. Antara karbohidrat, protein, lemak itu harus seimbang. Bukan tidak makan lemak sama sekali, ya maaf. Ada yang tidak makan nasi sama sekali, ya tidak bagus juga. Harus ada kondisi karbohidratnya juga harus ada. Karbohidrat memang tidak selalu dari nasi. Cuman dari nasi, dari kentang, dan lain sebagainya. Tapi yang saya maksudkan, kalau tidak makan karbohidrat sama sekali, itu juga tidak bagus. Ya. Atau tidak ada asupan lemak sama sekali, itu juga tidak bagus. Karena semuanya itu harus dalam kondisi yang seimbang. Ya. Kalau kondisi gizi seimbang seperti apa ya? Saya tidak bahas secara itu di sini secara detail di sini ya. Memang karena waktunya yang cukup terbatas. Tapi maksud saya begini, orang itu punya apa namanya kebutuhan kalori yang berbeda-beda ya antara laki-laki dan perempuan berbeda. Antara saya yang beratnya 65 dengan orang yang beratnya 80 berbeda. Antara saya aktivitasnya banyak dengan orang yang aktivitas di rumah saja beda, itu pasti berbeda-beda. Disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya. Terlalu banyak akan disimpan jadi lemak, obesitas. Nggak bagus ya, nggak bagus juga. Jangan senang, maksud jangan senang. Aku senang makan banyak, beno aku nggak gampang sakit. Jangan seperti itu, tapi jangan juga nggak makan, itu juga nggak bagus ya. Intinya dalam keadaan seimbang ya. Setengah-tengah saja ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit gitu. Nanti mengenai terapi saya butuh berapa kalori, saya butuh kalau mau dihitung sebenarnya ada masing-masing. Tapi yang saya bilang tadi kondisinya unik setiap orang, jadi tidak bisa disamaratakan ya setiap orang ya. Kalau ini mungkin yang lebih mengerti mengenai ini sebenarnya ahli gizi ya, bukan dokter. Dokter maksudnya ngerti belajar yang permukaan saja, tapi ahli gizi mengerti sebenarnya tentang hal ini ya. Oke, yang ketiga, terapinya apa? Tidur cukup ya. Tidur untuk lansia cukup 6 jam ya. Tidur manusia 6 jam sampai 8 jam, tapi maaf biasanya oma-oma sama opa-opa tidurnya sudah 6 jam aja sudah cukup biasanya ya, 6 jam sampai 8 jam sehari. Kalau tidur 3 jam, malam 3 jam ya sudah cukup, tidak ada masalah. 3 jam 3 jam ya tidak ada masalah. Pokoknya 6 jam sampai 8 jam per hari. Istirahat juga harus tetap dilakukan. Jangan tidur terus, tapi jangan lupa aktivitas fisik penting. Semuanya harus dalam kondisi yang seimbang ya. Oke. Gangguan psikologi geriatri. Ya, ini yang saya bahas yang tadi penyakit yang ketiga ya, seringnya yang pertama tadi gangguan metabolisme, yang kedua nyeri sendi otot, tiga gangguan psikologi geriatri. Apa saja yang sering terjadi? Satu, demensia atau pikun ya. Ya, saya bersyukur saya belum pernah ya selama saya di GKT Banyuwangi, maksudnya dulu waktu di GKT Banyuwangi waktu sering ketemu ya, kita masih belum PPKM ini maksudnya ya ceritanya. Masih belum ada COVID ya, masih sering ketemu ya. Nggak ada jemaat GKT Banyuwangi yang pikun ya, saya bersyukur. Yang kedua, depresi dan cemas. Oke. Kita bahas satu-satu mengenai demensia atau pikun. Apa yang dimaksud dengan demensia atau pikun itu? Demensia atau pikun itu ya ketidakmampuan seseorang untuk mengingat masa pendek, masa lalu yang pendek atau masa lalu yang panjang. Ada dua sih sebenarnya. Ada long term, ada short term ya. Gampang-gampangnya seperti itulah. Sulit untuk mengingat kembali yang lalu ya, atau gampang-gampangnya pikun. Depresi, cemas ya tahu lah. Kalau depresi ya pasti perasaannya sedih, terus merenung dan lain sebagainya, cemas. Semua ini dipicu oleh karena memang masa pandemi PPKM COVID memang berdiam diri di rumah, pembatasan masyarakat akhirnya berdiam diri di rumah, akhirnya aktivitasnya menurun, aktivitasnya berkurang, aktivitasnya sehari-hari hanya makan, tidur, mandi, tidur lagi, makan, seperti itu menyebabkan otaknya tidak bekerja. Otaknya tidak bekerja, akhirnya pikun. Depresi, cemas, saya mungkin sering banyak menemui pasien-pasien lansia yang seperti ini, depresi, cemas. Karena apa? Ya karena sebenarnya dulu mungkin pada waktu sebelum pandemi sering dikunjungi sama anak sama cucunya. Tapi karena sekarang karena pandemi, mungkin anak sama cucunya nggak bisa datang ya. Terus ditelepon, misalnya, "Nyo, mama mau ke sana," misalnya. Tapi nggak bisa datang. Jangan mas, soalnya masih pandemi ya. Merasa rada sedih gitu kan ya, ditolak gitu kan ya, merasa sedih, akhirnya depresi ya. Ya sebenarnya
hal-hal ini untuk menjaga kesehatan sih sebenarnya, karena PPKM ini dilakukan untuk menjaga kesehatan. Artinya supaya oma dan opa tidak tertular, dan juga keluarga anaknya tidak tertular, anaknya tidak tertular ya, seperti itu sebenarnya. Ya, oke. Saya akan membahas mengenai terapinya satu persatu ya, mengenai demensia atau pikun. Demensia atau pikun terapinya adalah dengan melakukan aktivitas hobi ya, supaya otaknya berfungsi atau bekerja. Oma-oma, opa-opa mungkin kalau yang kece, oma-opa kece mungkin sering-seringnya di rumah sehari-hari ya, lihat YouTube ya, tiduran lah, rebahan lah sambil lihat YouTube ya. Saya tidak sarankan itu karena itu tidak menyebabkan otaknya kurang bekerja. Saya menyarankan sebenarnya beraktivitas, contoh ya, menanam. Oh boleh, silahkan. Ya menanam boleh, tersesuaikan dengan kondisi tubuh. Ya kalau kondisi tubuhnya maaf, punya lututnya habis operasi dan lain sebagainya, ya jangan membebani lututnya dan lain sebagainya. Bisa diakali lah yang seperti itu. Memasak, ya seperti di foto ini ya boleh, ya memasak ya boleh. Membaca buku, membaca Alkitab ya boleh ya. Nanti itu kalau itu konsultasi dengan Loso Yafet aja ya kalau seperti itu. Oke. Intinya adalah melakukan hobi masing-masing ya, hobinya dilakukan supaya apa? Supaya otaknya tetap bekerja ya. Otak semakin dipakai, semakin berfungsi, dia akan resiko terjadi demensia atau pikun ini semakin berkurang ya. Kedua, terapi depresi dan cemas. Ya, saya yakin ya, saya yakin para oma-oma dan opa-opa di persekutuan usia bahagia mungkin pasti merasa di antara ini kunjungannya misalkan ketemu dengan anak berkurang, ketemu dengan cucu-cucunya juga kurang ya. Itulah fungsinya teknologi ya. Saya sebenarnya tidak berkompeten untuk menjelaskan teknologi ya. Tapi artinya begini. Ada berbagai macam alat elektronik ya, salah satunya HP yang bisa digunakan ya sebagai media untuk bertemu di masa PPKM atau masa kita tidak bisa keluar rumah ini ya. Bisa ketemu secara virtual tentunya ya, tidak ketemu langsung ya, tidak ketemu langsung, semua secara virtual. Tetap bisa ketemu ya, ini bisa lewat komputer, lewat Zoom seperti pada saat ini. Oh tidak ya, saat ini tidak Zoom ya, lewat YouTube ya. Terus selanjutnya bisa jadi juga lewat WhatsApp ya, WhatsApp video juga bisa. Nanti kalau gimana caranya, itu nanti tanya ke anaknya saja atau tanya ke Lose Yafet. Lose Yafet yang membuat ini semua, jadi ya jago Lose Yafet kalau dalam hal ini ya. Oke, yang ketiga, nah ini kalau untuk depresi dan cemas ya, kalau misalkan depresi dan cemasnya masih tetap, saya sarankan memang untuk konseling ya, konseling dengan Lose Yafet, Lose Artines, Lose Yohanes, boleh-boleh saja. Penting karena ini sharing ya, proses sharing masalah. Jadi kita bisa membagi permasalahan kita seperti apa dan lain sebagainya. Nanti mungkin jika saya ada tambahan perlukan ada tambahan obat-obatan dan lain sebagainya, saya bisa bantu. Cuman artinya tidak boleh melupakan aspek ini ya, secara sosial dan secara konseling ya, ini harus diperhatikan. Ini yang penting ini sebenarnya. Kalau obat-obatan hanya membantu saja. Ya, baik, sekian pembahasan singkat dari saya. Jika ada yang ingin dipertanyakan ya boleh, silakan nanti pada sesi tanya jawab. Ya, terima kasih, semoga oma-oma dan opa-opa tetap sehat selalu, sehat dalam iman dan sehat secara fisik. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.